dasar mata kuliah algoritma dan struktur data dan dosen pengampu adalah Memimpin. Sebelum kami mulai, perkenalkan nama saya Stefanus Angko. Nama saya Angelina Pake. Nama saya Jeremy Muntu. Dan sekarang kita akan masuk dalam program. Dalam program kami menggunakan 3 library dan 3 makro. Library yang kami gunakan adalah include stdio.h, mengimpor pustaka standar untuk fungsi input dan output. Include stdlib.h, mengimpor pustaka standar untuk fungsi utilitas seperti sistem. Include string h, mengimpor pustaka standar untuk fungsi memanipulasi string seperti strcmp. Sedangkan makro yang kami gunakan adalah yang pertama merah untuk menampilkan pesan kesalahan. Yang kedua mati untuk mengembalikan warna teks ke standar. Dan yang ketiga kuning untuk menampilkan pesan penyambutan atau informasi. Kemudian kita masuk pada fungsi yang telah kami gunakan dalam program ini. Program fungsi void, saldo dengan parameter-parameter, tambah kegunaan, jumlah untuk menambahkan saldo, pilihan kegunaan, pilihan user, pointer, dan integer, saldo kegunaan, saldo user, pointer, kelong int. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan saldo saat ini, menanyakan apakah ingin menambah saldo. Jika memilih ya, 1, user memasukkan jumlah saldo yang ditambahkan. Saldo diperbarui dan ditampilkan kembali, menanyakan apakah transaksi selesai. Jika kesalahan input, membersihkan layar dan menampilkan pesan kesalahan. Yang kedua yaitu fungsi void pembayaran parameter-parameter. Harga kegunaan sama dengan harga barang atau jasa. Pas integer 20 kegunaan sama dengan password user. Pointer saldo kegunaan sama dengan saldo user, pointer kolom in. Dan variabel pps sebagai tempat untuk menyimpan percobaan password apabila benar, dan fungsi ini memiliki proses-proses sebagai berikut. Yang pertama, menambahkan pajak ke harga 10% untuk harga kurang dari 150.000 dan 5% untuk harga lebih dari sama dengan 150.000. Yang kedua, meminta user memasukkan password. Yang ketiga, jika password benar dan saldo mencukupi, mengurangi saldo dengan harga barang atau jasa. Yang keempat, jika saldo tidak cukup, akan menampilkan pesan kesalahan. Yang kelima, jika password salah, akan membersihkan layar dan menampilkan pesan kesalahan. Ya, fungsi void VP dengan parameter-parameter. VP kegunaan sama dengan pilihan VP yang ingin dibeli. Pas integer 20 kegunaan sama dengan password user, dan pointer saldo kegunaan sama dengan saldo user, pointer kolom in. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan pembelian produk-produk yang berhubungan dengan layanan top up Valorant. Berikut adalah prosesnya. Yang pertama, menggunakan switch untuk menentukan harga berdasarkan pilihan VP. Yang kedua, meminta input riot ID dan memastikan benar. Dan ketiga, memanggil fungsi pembayaran untuk proses pembayaran. Dan terakhir, fungsi void seperti ML, PUBG, FF, STM, dan GGP mirip dengan fungsi void VP, hanya saja variabel untuk menyimpan pilihan produk yang berbeda dan harga-harga yang berbeda. Kita masuk pada fungsi main atau in-main. Ada berbagai macam variabel beserta dengan kegunaan yang telah terdeklarasi seperti tambah, pilihan, layanan, game, VP, harga, ML, FF, PUBG, GFT, STM, GGP, saldo, dan pas. Di sini pada in-main ada beberapa proses-proses yang terjadi seperti menyapa pengguna dan meminta password, menampilkan menu utama dengan berbagai macam layanan seperti top up gift card, dan top up e-wallet. Ada juga
pemrosesan pilihan layanan beserta dengan pengisian saldo untuk top up e-wallet, dan mengulangi proses hingga pengguna memilih untuk keluar dari program. Kesimpulan, program ini menyediakan sebuah simulasi untuk toko daring yang menjual layanan top up dan gift card, serta memungkinkan pengguna untuk menambah saldo mereka. Setiap layanan diatur dalam fungsi terpisah untuk menjaga kejelasan kode. Program ini menggunakan loop untuk mengatur interaksi dengan pengguna, serta memastikan validasi input yang cukup sederhana namun fungsional. Lay it down.